Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dakwah Coding Digital. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari salah seorang teman kita yang menanyakan gimana nih caranya, kesimpulannya gimana sih caranya melakukan insert data multiple select dengan widget select to dari Kraje. Ya, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Nah, itu caranya saya akan mencobakan memberikan contoh dari pertanyaan itu sebagai berikut. Nah, kita misalkan ini sebuah form. Di sini ada form isian informasi sebuah toko. Kemudian di sini ada pilihan metode pembayaran. Nah, ini kan menggunakan select dua Kraje tadi itu. Nah, di sini memilih dua pilihan. Jadi kita bisa pilih select all. Jadi keduanya masuk bersamaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia akan menyimpan ke dalam database dua metode pembayaran ini. Seperti itu. Nah, gimana dari sisi source code-nya? Kita bisa cek di kita bisa cek. Nah, di sini kita bisa cek di metode pembayaran. Nah, di sini cara bayar. Nah, itu kita tampilkan. Kemudian di sini ada plugin option dari selectnya Kraje ini. Itu kita tambahkan di sini multiple true. Kalau kita bikin multiple ini false, maka dia hanya memilih salah satu di dalam formnya seperti ini. Kita tidak bisa memilih keduanya, hanya memilih salah satu. Tetapi ketika kita tukar dengan true multiple-nya, maka kita bisa melakukan pemilihan lebih dari satu item. Nah, seperti ini. Kita bisa memilih lebih dari satu item. Nah, kita select seperti itu, atau cuma satu saja juga bisa. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dari sisi menyimpan data yang dipilih di sini masuk ke dalam select ini nanti akan dikirim dalam bentuk array. Nah, data akan dikirim dalam bentuk array di controllernya. Kita cek. Insert. Nah, karena dia dalam bentuk array, maka kita cek di sini. Nah, ini payment method. Setelah melakukan save, karena ini di database di table yang berbeda, karena struktur tabelnya sedikit berbeda, karena dia ada di dua buah table. Yang table utamanya adalah toko, kemudian table keduanya adalah channel. Kalau misalkan ada toko dengan metode pembayarannya bisa lebih dari satu, maka di sini dilakukan insert atau mengambil nilai atau nilai dari dari payment method ini, metode pembayaran itu dengan cara seperti ini. Dilakukan setelah melakukan simpan atau setelah menyimpan ke tabel induk, baru ke tabel pivotnya, penghubungnya. Nah, itu caranya seperti apa ya? Kita cek dulu, pastikan di dalam field itu ada data.
misalkan toko CB kode. Nah, toko CB kode itu akan dalam bentuk array. Kita cek apakah ada. Kalau tidak kosong, maka dia akan dilakukan for each. Dilakukan for each untuk membentuk array baru sesuai dengan kebutuhan table. Nah, karena kita kebetulan nama table master toko channel, yaitu ada fieldnya, ada TC toko ID, TC CB kode, TC channel ID, maka akan seperti ini. Nah, ada isiannya. Jadi data itu dikirim di sini. Ini dikirim ke field yang akan dikirim dengan melakukan insert. Kita melakukan insert batch insert. Kita menggunakan cara batch insert supaya ya nanti bersamaan masuk, tidak insert satu-satu. Seperti itu. Nah, kita contohnya dengan demikian kita bisa menyimpan. Jadi ketika metode pembayarannya lebih dari satu, dia akan disimpan. Dan ini satu kan. Misalkan kita edit, ini sama itu. Select, simpan. Nah, ini yang edit. Editnya jalan. Oh, ini harus diisi. Misalkan dengan Shopee Pay, nah, seperti itu. Oke, nah barulah dia masuk datanya seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk source code-nya seperti ini. Kita ditambahkan di apanya? Di formnya. Kita tambahkan yang tadinya multiple, di plugin optionnya multiple files dijadikan true. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di controllernya itu ketika melakukan insert ke dalam database, itu kita, karena data yang dikirim itu adalah bentuknya array, maka kita tidak bisa langsung melakukan insert. Tapi cara yang saya gunakan adalah seperti ini. Saya for each dulu ininya data itu, kemudian karena ini tabelnya yang berbeda dari tabel yang induknya, maka disesuaikanlah dengan isian field yang dibutuhkan. Nah, setelah itu barulah datanya bisa tersimpan menggunakan batch insert. Kita menggunakan cara ini, batch insert. Nah, itu rasanya itu lebih mudah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan masih kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.